Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Matematika itu memang mudah kalau kita menggunakan logika kita, menggunakan nalar kita, tidak terlalu banyak menghafal, dipahami, lalu apa? Lalu latihan soal yang banyak. Insya Allah matematika itu jadi beres, ya. Jadi mudah. Sekarang ini kita akan membahas tentang soal UTBK, SNBT. SNBT itu dulunya bernama SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Tapi mulai tahun 2013 diubah menjadi SNBT, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Masuk perguruan tinggi negeri. Tesnya berupa TPS, tes potensi skolastik. Kalau matematikanya menggunakan logika, menggunakan nalar, tidak banyak menggunakan rumus. Oleh karena itu di ASC Channel ini pembelajarannya itu banyak yang diarahkan menggunakan nalar, menggunakan logika. Baik, sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan. Tidak usah saya kasih contoh, langsung kamu amalkan aja ya, kamu pasti berhasil. Yaitu, jika kamu ingin sukses, taati ibumu dan ayahmu. Wes itu, nggak usah diulas ya. Itu langsung amalkan. Jika kamu ingin sukses, taati ibumu dan ayahmu. Ya, dan ayahmu pasti sukses. Garansi ya. Oke, sekarang contoh yang pertama. Ini saya ambil dari soal TPS tahun 2022. Barisan ini min 1A min 9B merupakan barisan geometri. Hasil pengurangan suku kelima U5 dengan suku pertama dengan U1 sama dengan berapa? Kamu kan punya rumus begini. Kalau pakai rumus begini, UN itu sama dengan apa? AR pangkat min N-1 ya. U3 berarti. U3 ini kan berarti kita punya U1-nya min 1. U1 itu biasa ditulis A juga ya. Dan U3-nya min 9 ya. Kalau kita nyari U3 berarti A-nya min 1 ini. Tulis min 1 R 3 masuk sini, 3 kurangi 1 sama dengan min 9. Min 9 bagi min 1 berapa? 9. Berarti R kuadrat sama dengan 9 ya. Lalu R nya berapa? Plus minus 3. Kalau kayak gini R kuadrat 9, R nya plus minus akar 9 ya. Berarti R sama dengan plus minus 3. Ya, karena ditanya U5 dikurangi U1, U1 nya sudah punya, tinggal nyari U5 sekarang. U5 sama dengan berapa? Sama dengan AR pangkat 5 min 1. Nah, ini pakai rumus ini, N nya diganti 5, 5 min 1. A nya berapa tadi? Min 1. Kalau R nya dipakai 3 boleh 4 gitu. 3 pangkat 4 berapa? 81 kali min 1 min 81. Berarti U5 dikurangi U1 min 81 dikurangi berapa ini? Min 1. Min dengan min plus. Min 81 ditambah 1 berapa? Min 80. Nah, min 80 itu jawaban C ya. Apakah ada cara cepatnya? Pakai nalar kita ya, pakai nalar kita. Begini coba. Min 1 di sini A, di sini min 9, di sini B ya. Dan ini belum tahu. Kalau pakai nalar tuh gini loh, ini R, ini R. R kali R apa? R kuadrat. Berarti min 9 per min 1 ya. Jadi berapa sem?
R-nya plus minus 3. Ya toh? Sama ini ketemu, R-nya plus minus 3. Kalau pakai R-nya 3, maka ini jadi apa? Min 1 kali 3 berapa? Min 3, ya toh? Kali 3 lagi, min 9, ini pas nih. Ini pas ya. Kali 3 lagi, min 27. Kali 3 lagi, min 81. Nah, sekarang U5 dikurangi U1, U5-nya kan ini. Min 81, U1-nya min 1. Berarti min 80. Nah, itu sama ya. Jadi bisa pakai nalar kita, pakai cara cepat gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal UTBK. SNPT kita gunakan kerjakan pakai cara biasa, lalu juga pakai cara yang lebih cepat, ya lebih cepat, pakai nalar dan pakai cara-cara cepat yang bisa kita pakai ya. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Ini saya ambil dari soal TPS UTBK tahun 2020 ya. Diketahui kelompok A terdiri di atas 6 siswa ini. Kelompok A 6 siswa ya. Terdiri atas 6 siswa dan kelompok B 4 siswa. Lalu kalimat berikutnya, jika nilai rata-rata kelompok A adalah P, ini nilainya P, dan rata-rata gabungan kelompok A dan B adalah B plus 1, kalau digabung B plus 1, yang ditanya rata-rata ulangan kelompok B berapa, ini berapa ini berapa, ini saya anggap X gitu ya, saya anggap X, nanti X nya ditanya berapa. Maka kalau kita pakai rumus ya pakai rumus gini, rata-rata sigma FI XI dibagi sigma FI ya. Berapa rata-rata gabungan? B plus 1 ya. B plus 1 sama dengan sigma FI itu gini, 6 kali P gitu loh. Ya, 6P ya, bisa ya, 6P. Plus ini 4 kalikan X. 4X. Yang ditanya X-nya. Sigma FI itu berarti ini tambah ini. Jadi tulis 6 ditambah 4 gitu. Itu kalau pakai rumus seperti itu. Maka 6 tambah 4 berapa? 10 kalikan P. 10P 10 kali 1 10 6P plus 4X ya. Ini dipindah ke sana, 10P dikurangi 6P berapa? 4P plus 10 sama dengan 4X. Maka X nya dibagi 4 semua. 4X dibagi 4 apa? X. 4P dibagi 4 P ditambah 10 bagi 4, 2,5. Maka rata-rata kelompok B adalah 2,5. P ditambah 2,5 itu jawaban C. Nah, sekarang kalau kita pakai cara lain, apakah lebih cepat? Coba kita lihat ya. Cara lainnya. Seperti ini. Kalau saya pakai cara lain ini yang gabungan taruh di tengah ya. Yang ingat-ingat gabungan taruh di tengah. Ini A nilainya P, banyak siswanya 6. Ini gabungannya P plus 1 dari soal. 6 plus 4 ini banyaknya kelompok A ditambah kelompok B ya, berarti 10. Ini ditanya berapa banyaknya kelompok B itu 4. Maka ini cari selisihnya berapa? Ini 10 kurangi 6, 4. Ini selisihnya adalah 6 ya. 6 tambah 4 kurangi 4 kan 6. Terus kalikan beginilah. Kalikan silang begini. Tulis, jadi berapa ini? Ini kali ini dulu, P tambah 1 dikalikan 10, ya, P tambah 1 kali 10, terus ini kalikan berapa? 6P plus ini kalikan apa? 4X ya. Ini berapa? P kali 10 berapa? 10P. Ini pindah ke sana, tinggal 4P ya. Plus 1 kali 10, 10. Sama dengan 4X. Nah, bentuk ini dengan bentuk ini kan sudah sama. Berarti sudah selesai. X-nya adalah P ditambah 2,5. Berarti ini lebih simpel juga, ya toh? Cara lain yang lebih cepat. Oke.
Baik, kita lanjutkan membahas soal UTBK dengan cara biasa, pakai rumus. Lalu juga soal yang sama kita pakai cara yang lebih cepat, menggunakan nalar atau logika ya. Sekarang sebelum saya lanjut ke soal nomor 3, di belakang itu ada beberapa soal yang bisa kamu latih ya. Dicoba saja. Kalau ingin berdiskusi atau bertanya, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Yang serius ingin berdiskusi atau bertanya, pasti dilayani. Oke, sekarang soal nomor 3. Ini juga saya ambil dari soal UTBK, TPS ya. Soalnya salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat ya, ini 3 x kuadrat min 3a min 5x ditambah 3 sama dengan 0, ini punya akar x1 x2 ya. Adalah 3 kali akar yang lain. Salah satu akar 3 kali akar yang lain. Berarti ini x2 sama dengan 3x1 gitu, boleh aja ya. 3 kali akar yang lain. Atau di sini tulis x1 sama dengan 3x2 gitu, boleh. Boleh saja. Terus yang ditanya nilai perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi. Rupanya ada lebih dari satu nilai A, ini berapa hasil kalinya. Maka kalau ada soal kayak gini, coba kita pakai rumus gini dulu. X1 kali X2 sama dengan C per A. Pernah tahu kan ini? Ada juga rumus yang begini. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kenapa kok saya gunakan ini dulu? Kok bukan ini? Karena kamu lihat nih, A-nya 1, C-nya 3. Berarti C-nya angka, A-nya angka. Maka saya pakai duluan ya. Maka itu kalau pengalaman ngerjakan soal bisa lebih cepat memang ya. Ini kalau saya pakai ini, B-nya ini masih dalam bentuk gini ya toh. Ya toh? Oke, sekarang berarti sama dengan apa nanti? Ini dulu. Ini masuk sini. Sretnya. X1 kali 3x1, ini x2-nya diganti 3x1 ya. Sama dengan apa? C-nya berapa itu? 3. Dibagi A-nya ini. A ini 1. Semuanya dibagi 3, jadi berapa? X1 kuadrat sama dengan 1 ya. Berarti X1 nya berapa? Plus minus 1. Plus minus 1. Nah, kalau ditanya A, yang ini nggak usah dicari, nggak apa-apa ya, nggak usah dipakai. Langsung gini aja. Kalau X-nya X1 sama dengan 1, langsung masukkan ke sini. Jadi berapa nanti? 1 kuadrat min 3A min 5 kali 1 ditambah 3 sama dengan 0. Paham? Jadi berapa? 1 min 3A kali 1. Min 3A min kali min. Plus 5 plus 3 sama dengan 0. Bisa? Ini dipindah ke sana. 1 tambah 5. 6 tambah 3. 9. Berarti sama dengan 3A. A-nya berapa? 3 ya toh? Sudah ketemu A-nya 3. Satunya lagi, X1-nya min 1 ya toh? X1-nya min 1 sama dengan berapa? Sama dengan langsung masukkan kayak gini. Min 1 masuk ke sini dan ke sini ya. Jadi berapa nanti? Min 1 kuadrat min 3A min 5, X-nya diganti min 1 ditambah 3 sama dengan 0 ya. Min 1 kuadrat berapa? 1. Min 3A kali min 1 plus 3A, paham? Min kali min plus 5 kali min 1 min 5 ditambah 3 sama dengan 0. Bisa? 3A 1 kurangi 5 min 4. Min 4 tambah 3 min 1. Pindah sana 1. Berarti A-nya 1/3. Ini saya beri nama A1 misalnya, ini A2. Yang ditanya A1 kali A2, hasil perkaliannya berapa? Berarti sama dengan 3 kali 1/3. Berapa? 1. Itu. Paham ya? 1 ada nggak jawabannya? Itu ada, jawaban B ya toh.
Nah sekarang kalau soal nomor 3 ini kita kerjakan dengan cara yang lebih cepat, maka kita pakai teori ini. Jika X1 sama dengan NX2, maka berlaku ini, NB kuadrat sama dengan N plus 1 kuadrat kali A kali C. Berarti kalau diketahui ini, N-nya berapa ini? N-nya 3. Langsung aja. 3. B-nya berapa itu? 3A min 5 kuadrat. Ya tak? Sama dengan N 3 tambah 1 kuadrat. A-nya berapa ini? 1. C-nya ini berapa? 3. Ya tak? Paham ya? Berarti ini bisa langsung dicoret ini. Ya tak? Jadi kalau begitu 3A min 5 sama dengan plus minus 4 gitu. Dari mana plus minus 4? Ini kan 3 kuadrat. Kuadratnya hilang. Berarti plus minus 4 gitu. Jadi kalau yang plus yang dipakai 3A min 5 sama dengan 4. Kalau yang min 3A min 5 sama dengan min 4. Pindah sana berapa? 4 tambah 5 berapa? 9. Bagi 3. 3 itu. Ini pindah ke sana jadi berapa? 5. Dikurangi 4. 1 dibagi 3. Sepertiga. Kamu lihat nih, sepertiga kali 3 berapa? 1. Sudah dapat. Seperti tadi persis ya toh. Ini cara yang lebih cepat. Oke ya. Di ASJ Channel tentu banyak cara-cara yang seperti ini ya. Ikuti terus ASJ Channel ya. Subscribe, like, dan share ya. Baik, saya akhiri sampai sekian. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.